Nah, untuk merangkainya kita harus mengukur dulu antara ketinggian dari bunga yang akan kita gunakan dan ketebalan dari gabusnya teman-teman, supaya nanti saat bunganya ditusuk gabusnya tidak rusak atau tidak tembus sampai ke bawah. Jadi kita harus potong tangkai mawar tadi. Nah, sekedar saran untuk teman-teman semua, bagi yang ingin membuat rangkaian bunga, jika menggunakan bunga mawar, lebih bagusnya kita menggunakan mawar Holland atau semi Holland, karena itu tidak memiliki duri teman-teman. Jadi kita lebih enak untuk mengekspresikannya atau mengaplikasikannya pada buket kita. Untuk rangkaian bunganya, di sini saya buat rangkaiannya itu bertingkat, yaitu dengan jumlah baris itu, baris pertama saya gunakan 2 mawar, baris kedua saya gunakan 3 mawar, dan baris ketiga saya gunakan 1 mawar. Jadi totalnya ada 6 mawar. Nah, untuk merangkai bunga mawar ini tidak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman. Kelihatan juga di video saya mengalami beberapa kali kesusahan karena tangkai mawarnya patah. Karena tangkai mawar Holland ini identik dengan dia isinya seperti gabus teman-teman, dia kosong, jadi kalau ditancap itu dia mudah patah. Untuk tampilan rangkaian bunga mawarnya seperti di video ya teman-teman, dia 2, 3, 1 gitu, jadi dia bertingkat. Nah, setelah itu ini untuk daun segarnya saya gunakan 4 buah yang nantinya akan saya letakin di bagian kiri kanan satu-satu dan di belakang 2. Untuk bunga baby sweetnya saya gunakan 1 tangkai besar yang dia memiliki ranting-ranting lagi. Bunga baby sweet ini saya isi di bagian-bagian yang kosong teman-teman, jadi buket mawarnya nanti dia kelihatan padat dengan tampilan dan permakan dari bunga baby sweet ini, jadi dia kelihatan mewah dan kelihatan elegan teman-teman. Untuk rangkaian bunga baby sweetnya kita tidak perlu memikirkan banyak hal ya teman-teman, kita cukup mengisi bagian yang kosong saja, tetapi kita perhatikan juga keseimbangan dari pengisiannya, yaitu antara bagian kiri dan bagian kanan agar dia tampilannya bagus. Nah, untuk tampilannya dapat kita lihat pada video ya teman-teman. Jika ada bagian yang kosong lagi, kita tambahin lagi supaya dia kelihatan penuh teman-teman dan dia kelihatan mewah nantinya. Di sini saya sedang menancapkan daunnya saya potong runcing karena daunnya juga tangkainya itu sedikit lemah teman-teman. Namun daun ini sangat bagus karena dia kesegarannya dapat bertahan sangat lama teman-teman, dan dia tidak gampang untuk layu. Untuk tampilan bunganya dapat kita lihat pada layar ya teman-teman. Yang selanjutnya setelah rangkaian selesai, kita tinggal bungkus dengan kertas buket teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membungkusnya dengan kertas buket. Di sini saya menggunakan 3 lembar kertas buket teman-teman. Yang setiap lembarnya itu kita potong dan menyesuaikan dengan ketinggian bunga ya teman-teman. Di sini saya menggunakan teknik membungkus dari bagian belakang terlebih dahulu. Jika teman-teman mau, kita juga dapat menggunakan teknik dibungkus dari bagian depan teman-teman. Untuk cara membungkus buketnya atau menempelkan layarnya, kita bisa menggunakan teknik dari kiri kanan teman-teman. Jadi kita selang-selingin seperti itu supaya dia kelihatannya bagus.
perlu teman-teman ketahui, dalam pembuatan buket itu kita membutuhkan kesabaran yang ekstra teman-teman, karena dalam pembuatannya itu tidak semudah dalam menonton videonya. Jika kelihatan di video itu kelihatan gampang saja, satset gitu tinggal ditempel, namun kenyataannya tidak teman-teman. Bahkan di video saja kelihatan saya mengulangnya beberapa kali karena dia kadang lepas atau kadang dia tidak sesuai atau tidak balance antara kiri dan kanan. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan buket, minta tolong supaya nawarnya tidak kejauhan ya teman-teman, karena kita juga butuh ekstra kesabaran, ekstra pikiran, karena dalam pembuatan buket ini dibutuhkan pikiran yang kreatif dan kita tidak boleh jenuh membuatnya teman-teman. Nah, di sini saya sedang memotong kertas lagi untuk membuat layar ketiga teman-teman, supaya dia kelihatan mewah. Karena kunci dari kebagusan atau kecantikan buket itu tergantung pada kertas yang membungkus dari luar teman-teman. Jika kertasnya itu tidak mengembang dengan bagus, walau sebagus apapun rangkaian bunganya, itu nanti akan kelihatan kurang sempurna ya teman-teman. Nah, di sini buketnya sudah mulai kelihatan jadi ya teman-teman, jadi dia sudah kelihatan mewah. Tetapi pada kertas yang saya gunakan ini kertasnya kurang bagus teman-teman, jadi dia kurang kuat untuk menopang rangkaian buketnya. Jadinya di belakang setiap pertemuan dari kertas bagian kiri dan bagian kanan itu saya kasih selotip agar dia lebih kuat menopangnya teman-teman. Nah, setelah rangkaian buketnya selesai, sekarang kita bungkus bagian tangkainya teman-teman. Pada bagian tangkai ini juga itu menentukan kebagusan atau kemewahan sebuah buket, karena jika tangkainya itu kecil atau tidak mengembang, maka nanti buketnya juga akan terlihat biasa aja teman-teman, dia kurang sempurna. Nah, kita juga menggunakan cara untuk membungkus bagian tangkainya itu kita gunakan layar per layar teman-teman. Nah, pada bagian ini juga itu berguna nantinya agar buketnya kelihatan lebih besar atau lebih mengembang gitu, karena di bagian atasnya kita buat teknik menyisakan kertasnya supaya dia lebih kembang seperti pada video teman-teman. Nah, untuk di sini saya menggunakan, karena rangkaian buketnya telah jadi, di sini saya menggunakan pita berwarna abu-abu teman-teman, jadi dia kelihatan lebih mewah. Nah, untuk tampilan akhir buketnya dapat kita lihat pada video ya teman-teman. Jadi buketnya itu kelihatan mewah dan bagus walaupun hanya dengan budget 50.000. Sekian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube kita ya teman-teman, karena dari bantuan teman-teman saya nanti semakin semangat dalam berkarya.